Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan memberikan 9 resep menu masakan simple untuk sehari-hari. Jadi buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, ini bisa juga kalian jadikan sebagai rekomendasi untuk menu sehari-hari ya teman-teman. Selain simple, ini tuh tetap enak dan harganya juga terjangkau. Untuk resep selengkapnya, silahkan tonton terus video aku sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku mau bikin ini bumbu untuk tahu goreng ya. Aku gunakan bumbu racik instan. Kemudian ini aku kasih sedikit air, sedikit aja ya teman-teman. Kemudian aku aduk-aduk. Terus ini aku udah sediakan satu papan tahu ukuran besar. Kemudian ini aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini tahunya aku rendam ke bumbu racik tadi ya teman-teman. Ini aku gunakan bumbu racik untuk tempe goreng. Nah ini aku rendam sekitar 1 jaman, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah setelah 1 jam ini aku udah siapkan wajan, kemudian aku masukkan minyak secukupnya, terus tinggal goreng aja untuk tahunya ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka tahu, untuk tahunya bisa kalian gantikan tempe ataupun ikan asin atau telur dadar juga boleh ya. Ini aku akan goreng sampai setengah matang seperti ini. Kemudian di sini aku udah sediakan kacang panjang, ini udah aku cuci bersih ya. Kemudian tinggal aku iris-iris. Ini iris-irisnya kayak gini teman-teman, tipis-tipis aja, jangan terlalu panjang ukurannya. Di sini aku bikin untuk 2 porsi, jadi enggak terlalu banyak ya. Ini buat teman-teman yang suka masakan sayuran yang masih mentah gitu, kalian wajib coba ya teman-teman. Ini tuh enak banget, nggak perlu kalian masak untuk kacang panjangnya. Di sini aku udah siapkan untuk perbumbuannya teman-teman. Ini ada cabai rawit hijau dan merah, ada bawang putih, kemudian jeruk limau dan terasi yang udah aku bakar. Ini ada bumbu halusnya, ini ada kencur bubuk. Aku nggak punya kencur yang fresh ya teman-teman, jadi aku gunakan kencur bubuk. Ini untuk perbumbuannya aku akan ulek aja. Ini aku tambahkan garam, kaldu jamur, kemudian aku tambahkan juga gula, serta tadi untuk kencurnya ini aku akan ulek aja sampai bumbunya ini bener-bener halus ya teman-teman. Oke, ini udah halus seperti ini. Kemudian aku akan masukkan kacang panjang yang udah aku iris tadi. Kemudian aku akan ulek penyet-nyet kayak gini teman-teman. Ini jangan terlalu halus ya, cukup ditekan-tekan kayak gini aja biar bumbunya itu meresap ke dalam. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku kasih perasan jeruk limau ya teman-teman. Ini aku gunakan 1 buah aja. Oke, seperti ini udah jadi ya teman-teman. Tadi udah aku icip-icip dan menurutku rasanya tuh udah pas. Ada sedikit kecut asam gitu teman-teman. Kemudian ini untuk tahunya aku akan tata di atasnya seperti ini ya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Dan di sini aku udah menyediakan terong. Kebetulan ini aku adanya terong hijau yang panjang kayak gini ya teman-teman. Ini aku gunakan kebetulan masih ada sisa 3.
Ini untuk 2 porsi ya, jadi nanti aku bikinnya nggak terlalu banyak. Ini aku akan iris-iris seperti ini. Kemudian ini aku rendam dengan menggunakan air garam ya, seperti ini biar warnanya itu tetap cantik dan tidak gelap. Ini aku sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan tambahkan 1 lonjor daun bawang. Kemudian ini aku akan iris-iris. Nih aku pisahkan bagian yang putih seperti ini. Kemudian sisihkan ya. Dan untuk bagian yang hijaunya juga sama, aku akan iris-iris seperti ini juga. Setelah itu sisihkan. Dan untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Ini ada 3 butir telur, terus ini ada bumbu halusnya. Nanti aku akan tulis semua bahan-bahannya ini di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal cek aja di sana. Dan ini untuk bumbu yang dihaluskannya ada cabai besar, kemudian ada cabai keriting, cabai merah. Kemudian aku tambahkan bawang merah, bawang putih, serta kemiri. Kemudian aku tambahkan sedikit air ya, biar nanti itu cepat halusnya. Kemudian ini aku akan blender sampai bumbunya ini halus, jangan terlalu halus juga ya teman-teman, biar ada sedikit teksturnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan goreng terlebih dulu telurnya. Ini aku gunakan 3 butir telur ya, udah aku rebus juga tadi. Kemudian sekalian juga aku akan masukkan terong yang udah aku iris tadi. Ini aku goreng sebentar aja ya untuk terongnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan angkat dan sisihkan terlebih dulu ya. Lanjut, ini aku akan tumis terlebih dulu bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya menyusut terlebih dulu ya. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk, lengkuas, kemudian ada gula merah, garam, serta kaldu jamur. Setelah menyusut kayak gini, aku tambahkan minyak goreng sedikit aja ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang, jadi nanti biar lebih gurih rasanya. Jangan lupa diaduk ya. Tunggu sampai warnanya itu agak sedikit gelap ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis ya. Aduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Setelah itu aku masukkan terong dan telurnya ya. Kalian bisa tambahkan juga menu lainnya. Kemudian aku masukkan daun bawang yang bagian putihnya, aduk-aduk sebentar. Kalau udah seperti ini, aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya, aduk-aduk sebentar. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya tuh seperti ini. Ini untuk sambalnya, karena tadi aku tambahkan cabai rawitnya dikit, jadi nggak begitu pedes ya. Dan ini tuh sambalnya medok banget. Di sini aku sudah sediakan kacang panjang, kemudian aku akan potong menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan juga bayam. Ini aku akan pisahkan ya bagian yang daunnya serta batangnya, karena nanti itu yang batangnya aku akan masak terlebih dulu. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, aku akan iris 2 siung bawang merah. Kemudian ini untuk tambahan aku akan kasih wortel.
karena ini agak besar ya, aku akan belah menjadi 2 bagian. Kemudian aku akan tambahkan juga daun bawang. Ini aku pisahkan ya antara bagian batang dan bagian daunnya. Di sini aku sudah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada bayam, ini bagian batangnya ya teman-teman, dan ini ada daun bawang, bawang merah serta lengkuas. Kemudian aku akan tambahkan juga perbumbuannya. Di sini tadi ada kacang panjang dan wortel. Ini aku akan rebus air terlebih dulu, lalu aku masukkan lengkuas ya teman-teman, karena kebetulan di rumah itu nggak ada stok kunci, jadi aku tambahkan lengkuas aja. Tunggu sampai mendidih, baru aku akan masukkan sayurannya. Ini aku masukkan wortelnya terlebih dulu ya teman-teman, karena wortelnya agak lama. Lalu aku masukkan juga kacang panjangnya dan batang dari bayamnya tadi. Kemudian aku masukkan perbumbuannya, ada garam, gula, serta kaldu jamur, serta aku masukkan juga bawang merahnya. Ini aku akan tutup ya. Tunggu sampai benar-benar empuk atau setengah matang, sesuai selera kalian aja ya. Nah ini udah empuk ya, udah aku tes seperti ini. Lanjut aku akan masukkan batang daun bawangnya, dan ini udah empuk, baru aku masukkan bayamnya ya teman-teman. Untuk bayamnya jangan masak terlalu lama ya, kira-kira 1 menit aja udah. Jangan lupa cek rasa ya, rasanya udah pas apa belum. Dan terakhir aku akan masukkan daun bawang. Oh ya, ini tak aku tambahkan daun seledri juga ya teman-teman, maaf tadi videonya sempat kejeda. Aduk-aduk sebentar aja. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya. Nah ini tuh kalau dimakan pas musim panas seperti itu enak banget teman-teman. Apalagi kita sediakan 2 buah sosis. Untuk sosisnya ini ukurannya tuh agak besar, jadi aku gunakan 2 aja. Kemudian semua selesai ya. Kemudian ini aku akan tambahkan cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Karena aku mau bikin yang agak pedas, jadi aku tambahkan percabaiannya ya teman-teman. Tapi buat kalian yang mau bikin yang versi tidak pedasnya, untuk cabainya di skip aja ya teman-teman. Ini untuk cabai rawit merahnya juga sama, aku akan iris-iris juga. Lanjut untuk perbumbuan lainnya, ini aku tambahkan juga karena di sini bawang putihnya agak gedean, jadi aku gunakan 1 siung aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian adanya yang kecil, kalian sesuai tipis-tipis seperti ini, baru aku akan cincang kasar ya. Kemudian sisihkan. Kemudian aku akan tambahkan 2 siung bawang merah, kemudian aku akan iris-iris. Kemudian sama aku cincang agak kasar aja ya. Lalu sisihkan. Kemudian aku akan ceplok 2 butir telur. Di sini aku mau bikin untuk 2 porsi ya teman-teman, jadi nggak begitu banyak porsinya. Kemudian aku akan kocok lepas telurnya.
Lanjut, ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian masukkan telur yang udah aku ceplok tadi. Kemudian setelah agak bagian bawahnya agak kering, aku akan orak-arik ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Tunggu sampai telurnya itu matang, baru nanti angkat dan tiriskan ya. Nah, ini bekas wajannya nggak usah dicuci. Ini aku tambahkan lagi sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putih. Tumis sampai sedikit layu biar aromanya tuh keluar. Setelah itu masukkan percabeannya. Aduk-aduk. Kemudian aku akan masukkan sosisnya ya teman-teman. Ini minyaknya kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi. Oke, setelah seperti ini kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya. Ini ada garam, kaldu ayam, kemudian aku tambahkan juga sedikit gula ya. Aduk-aduk. Dan terakhir masukkan telur yang udah aku orak-arik tadi. Oh ya, lupa teman-teman, tadi aku tambahkan juga sedikit lada bubuk ya. Nah, setelah seperti ini, tinggal kalian matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini cara bikinnya itu gampang banget. Jadi untuk bikin ini kalian cuma butuh waktu 5 menit aja udah langsung jadi ya teman-teman. Dan akhirnya jadinya tuh seperti ini teman-teman. Tumis sosis dan telur pun siap untuk disajikan. Sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada percabean dan ini ada teri. Kemudian untuk telur puyuhnya udah aku rebus dan udah aku kupas juga ya teman-teman. Dan untuk perbumbuannya ini aku akan chopper aja biar lebih gampang. Untuk choppernya ini aku akan chopper agak kasar ya teman-teman, jangan terlalu lembut kayak biasanya. Kemudian jangan tambahkan air sama sekali biar nanti tuh sambalnya tuh tetap renyah dan bisa tahan lama. Ini aku chop agak kasar, kurang lebih 1-2 menitan aja ya, jangan terlalu lama. Kurang lebih seperti ini ya untuk sambalnya. Kemudian ini aku akan siapkan minyak goreng, ini agak sedikit banyak ya minyaknya. Ini aku akan goreng telur puyuhnya. Ini goreng telur puyuhnya jangan terlalu lama ya teman-teman, sebentar aja biar agak sedikit kecoklatan di bagian luar dari telur puyuhnya. Oke, setelah seperti ini aku akan balik sebentar ya teman-teman. Ini agak ini lengket ya, tapi nggak apa-apa, ini aku masak sebentar aja. Oke, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan untuk telur puyuhnya. Ini minyak untuk bekas miring telur puyuhnya jangan dibuang ya teman-teman. Ini lanjut aku masukkan ikan terinya. Ini aku akan goreng ikan terinya sampai kering, jadi nanti itu biar lebih tahan lama untuk sambalnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, angkat dan tiriskan ikan terinya.
Lanjut, ini aku akan masukkan sambal yang udah aku chopper tadi. Ada cabai keriting hijau, cabai rawit merah, serta cabai keriting merah. Ini aku masukkan semua ya. Oh ya, ada cabai rawit hijau juga ya teman-teman. Tadi ada bawang merah, bawang putih. Ini aku akan tumis sampai sambalnya ini benar-benar matang. Jadi nanti tuh biar tidak langu ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan perbumbuannya, ada kaldu jamur, garam, serta gula. Nah, biar aromanya tambah mantul, ini aku tambahkan daun jeruk. Kalau kalian nggak suka daun jeruknya, untuk daun jeruknya kalian bisa skip aja ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan ikan teri yang udah aku goreng tadi. Kemudian masukkan juga telur puyuhnya. Lalu aduk-aduk sebentar. Jangan lupa koreksi rasa juga ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, penampilannya tuh seperti ini teman-teman. Dan ini terakhir aku akan tambahkan kecap manis biar lebih enak. Atau kalau kalian mau, kalian bisa tambahkan juga saus tiram ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk sebentar seperti ini, lalu matikan api. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, sambal ikan teri puyuh pun siap untuk disajikan. Ini kalau kalian suka, kalian bisa tambahkan kentang atau tempe atau tahu ya teman-teman. Cuman aku mau bikin yang versi bisa tahan lama, jadi aku nggak kasih tahu ataupun tempe. Enak banget. Di sini saya sudah menyediakan satu buah jagung manis. Untuk jagung manisnya aku akan iris menggunakan pisau kayak gini ya teman-teman. Jangan terlalu tebal irisnya, takutnya tuh bagian dalamnya itu terlalu dalam, nanti akan keras ya. Kalau kalian nggak ada jagung manis fresh kayak gini, kalian juga boleh gunakan jagung yang kalengan. Kemudian aku akan siapkan untuk perbumbuannya, aku akan iris-iris aja ya. Ini aku sediakan sekitar 3 siung bawang merah, kemudian aku akan iris-iris dan cincang kasar. Dan untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris-iris dan cincang kasar kayak gini. Karena aku mau bikin yang versi tidak pedas, jadi untuk cabenya cukup aku iris-iris aja ya. Lanjut, di sini aku akan gunakan buncis. Ini karena buncisnya masih muda ya teman-teman, agak kecil-kecil kayak gini. Aku tuh lebih suka kalau beli buncis itu yang bener-bener masih muda kayak gini tuh, rasanya tuh lebih enak, renyah dan crunchy. Nah, ini aku akan iris seperti ini, nggak terlalu panjang-panjang amat ya, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putih, dan cabenya. Ini aku akan tumis sampai sedikit layu ya. Setelah itu aku akan masukkan jagung manisnya. Aduk-aduk. Biar cepat empuk, ini aku akan tambahkan air secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Lalu aku akan tambahkan perbumbuannya, ada garam. Kemudian aku tambahkan juga 1 sendok kaldu jamur, atau kalau kalian mau gunakan kaldu ayam juga boleh ya.
Kemudian masukkan buncis yang udah kita potong tadi, aduk-aduk seperti ini ya. Sahabat empuk, ini aku akan tutup terlebih dulu ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan cek udah empuk apa belum. Kalau belum, nanti aku akan masak lagi. Jangan lupa juga aku tutup ya. Nah, sekarang ini udah matang dan udah aku cek juga rasanya udah pas, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku akan taruh ke dalam piring seperti ini. Penampilannya tuh cantik banget teman-teman, dan ini tuh bikin menggugah selera. Ada rasanya manis, ada sedikit pedasnya juga. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah tomat, kemudian ini aku akan potong kurang lebih kayak gini ya teman-teman, dan ini untuk bagian tengahnya aku akan buang aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan iris-iris bawang merah, kemudian aku akan cincang kasar seperti ini. Lanjut, sisihkan ya. Selanjutnya aku tambahkan juga 2 siung bawang putih, kemudian aku iris cincang kasar seperti ini. Lalu sisihkan. Lanjut, ini aku udah sediakan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris-iris. Ini aku pisahkan bagian putih dan bagian hijaunya ya. Lalu sisihkan. Untuk bagian hijaunya juga sama, aku akan iris-iris seperti ini. Nah, lanjut, ini aku akan pecahkan 3 butir telur. Lalu aku akan tambahkan sedikit garam dan kocok lepas ya. Lalu siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan orak-arik terlebih dulu ini telurnya. Tunggu agak sedikit keras ya, kemudian diorak-arik kayak gini. Setelah agak kering seperti ini, aku akan angkat terlebih dulu. Kemudian ini sisanya tadi aku akan tumis udang. Ini udangnya tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan bawang merah, bawang putih yang udah aku cincang. Lanjut, ini aku akan masukkan tomatnya. Kemudian aku akan tambahkan air ya teman-teman, biar tomatnya itu cepat empuk. Setelah itu jangan lupa ditutup. Oh ya, sesekali jangan lupa dibuka ya, dicek, takutnya nanti gosong. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian sedikit garam, kaldu jamur, serta gula. Kemudian aku tambahkan juga saus tomat ya, biar warnanya tambah cantik. Aduk-aduk. Kemudian aku tutup lagi ya, karena ini tomatnya belum matang. Nah, sekali lagi aku akan cek ya teman-teman. Ini aku akan masukkan batang daun bawang. Kemudian aduk-aduk dan masukkan telur yang udah aku orak-arik tadi. Aduk-aduk biar semuanya tercampur merata ya. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak wijen ya teman-teman. Lalu aku akan tambahkan ini air tepung tapioka biar agak sedikit kental. Aku tambahkan sedikit demi sedikit ya. Dan aku masukkan juga daun bawang yang udah aku siapkan di awal tadi. Aduk-aduk. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman.
Di sini saya sudah menyediakan satu papan tempe ukuran jumbo, kemudian ini aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan goreng terlebih dulu. Sebelumnya ini aku akan mentaburi sedikit tepung biar tidak meletup pas digoreng ya teman-teman. Untuk tahunya nanti aku akan goreng setengah matang aja, jangan terlalu kering ya. Atau kalau kalian sudah ada stok tahu setengah matang, kalian bisa gunakan itu aja ya teman-teman. Setelah agak kecoklatan kayak gini, usahakan dibalik ya. Tip untuk kalian kalau goreng tahu itu jangan terlalu sering dibalik, takutnya nanti tahunya hancur. Nah, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini untuk perbumbuannya aku akan iris-iris aja. Ini aku iris bawang merah, kemudian aku cincang kasar seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris-iris juga. Lanjut, aku akan tambahkan juga irisan cabai rawit. Karena di sini aku mau masaknya nggak begitu pedas, jadi aku tambahkan sedikit aja ya. Tidak lupa juga ini aku akan tambahkan daun bawang, kemudian aku akan pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya. Ini aku tambahkan juga irisan cabai rawit hijau ya teman-teman. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng untuk menumisnya. Lanjut, aku akan masukkan perbumbuan yang udah aku haluskan tadi. Kemudian aku akan masukkan percabeannya ya teman-teman. Lanjut, aku akan tambahkan sedikit air. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, garam. Kemudian aku tambahkan juga sedikit gula. Lanjut, aku akan tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aku akan tambahkan kecap manis. Biar rasanya tuh lebih enak, ini aku akan tambahkan sedikit saus tiram ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak suka saus tiram, untuk saus tiramnya bisa di skip. Lanjut, aduk-aduk ya, biar bumbunya itu tercampur merata. Nah, setelah mendidih seperti ini, aku akan masukkan tahu yang udah digoreng tadi. Ini aku akan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Nah, setelah kuahnya menyusut seperti ini, aku akan masukkan daun bawangnya, kemudian aduk-aduk, dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman.
Kalau rasanya belum pas, kalian bisa tambahkan lagi bumbuannya. Dan biar lebih kental lagi, ini aku akan tambahkan air tepung tapioka. Dan terakhir aku akan tambahkan sedikit minyak wijen. Kalau tidak suka bisa di skip ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Tahu kecap ala saya pun siap untuk dinikmati. Di sini aku udah sediakan 2 siung bawang merah, kemudian aku akan iris-iris seperti ini. Lalu aku cincang kasar, setelah itu sisihkan ya. Kemudian aku akan iris-iris juga 2 siung bawang putih, kemudian aku cincang kasar seperti ini. Lalu sisihkan juga ya. Lanjut, aku akan iris juga 2 buah cabai rawit. Kalau kalian mau pedas bisa ditambahi ya teman-teman. Kemudian ini aku udah sediakan buncis dan udah aku cuci bersih, dan ini aku udah buang juga bagian ujung serta pangkalnya, jadi tinggal aku potong aja ya teman-teman. Biar lebih menyingkat waktu, aku akan potong menggunakan pisau aja. Tapi kalau kalian mau dipetik menggunakan tangan atau dipotong menggunakan tangan juga boleh ya teman-teman. Ini aku potong kurang lebih seperti ini, lalu sisihkan. Selanjutnya ini aku akan tambahkan juga jagung muda, kemudian aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Biar ada warnanya, aku akan tambahkan irisan wortel ya teman-teman. Ini aku iris agak tebal aja, kemudian aku akan iris memanjang seperti ini. Setelah itu sisihkan ya. Lanjut, untuk bumbunya ini aku tambahkan juga bawang bombay, kemudian aku iris memanjang seperti ini. Lalu sisihkan ya. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putih, cabai-cabean serta bawang bombay. Ini aku tumis sampai layu ya teman-teman. Setelah layu seperti ini, aku akan masukkan jagung mudanya, kemudian aku masukkan juga wortel, tidak lupa juga buncis, karena ini nanti matangnya itu kurang lebih barengan ya teman-teman. Biar cepat empuk, ini aku akan tambahkan air secukupnya aja. Tapi kalau kalian nggak mau ditambah air seperti ini, kalian bisa rebus terlebih dahulu untuk jagung muda, wortel serta buncisnya. Tapi aku nggak mau ya teman-teman, aku mau yang simpel aja. Ini aku tambahkan secukupnya aja, nanti kalau sekiranya kurang bisa ditambahkan ya. Kemudian aku akan tambahkan lagi, kayaknya masih kurang ini. Lanjut, aku tambahkan sedikit kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan sedikit garam. Setelah itu aduk-aduk. Biar cepat empuk, ini aku akan tutup ya teman-teman. Dan sesekali aku akan cek apakah udah matang apa belum. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar bagiannya yang bawah itu nggak gosong. Ini kayaknya masih kurang ya teman-teman. Ini aku masak kira-kira 1 menit lagi.
Nah, ini udah matang ya teman-teman. Airnya juga udah mulai menyusut. Aku akan matikan api. Ini aku udah siapkan piring, kemudian aku akan taruh di sini ya teman-teman. Warnanya tetap cantik. Dan untuk tekstur sayurannya, kalau kalian mau yang agak kerasan juga sesuaikan selera kalian aja ya. Aku tadi masaknya teksturnya agak sedang ya, nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk. Buat kalian yang mau hidup sehat, kalian wajib coba tumisan kali ini ya, karena ini tuh bagus untuk kesehatan, banyak vitaminnya juga. Oke teman-teman, untuk video aku kali ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan resep saya, silahkan mencobanya, dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.